saya dengan rekan-rekan saya dari kelompok 1 akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang konsep biaya. Di sini kelompok 1 beranggotakan saya sendiri Sasa Solihah dan rekan saya Cepi Oktaviandi, Siti Aminah, Muhammad Rio Af'al dengan Salsabila. Langsung saja saya akan menjelaskan konsep biaya. Nomor 1, pengertian konsep biaya merupakan konsep yang terpenting dalam akuntansi biaya dan akuntansi manajemen. Adapun tujuan memperoleh informasi biaya digunakan untuk proses perencanaan, pengendalian, dan pembuat keputusan. Di sini ada pengertian menurut Moyadi, menyatakan bahwa pengertian biaya dalam arti luas adalah biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Ada juga menurut Sunarto menyatakan bahwa pengertian biaya yaitu biaya merupakan harga pokok atau bagiannya yang telah dimanfaatkan atau dikonsumsi untuk memperoleh pendapatan. Dari definisi di atas atau yang sudah saya paparkan barusan, dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 unsur dalam biaya, yaitu pengorbanan sumber ekonomis, yang kedua diukur dalam satuan uang, yang ketiga telah terjadi atau kemungkinan terjadi, yang keempat untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Tesasa. Materi yang kedua yaitu pengertian biaya atau teori biaya. Pengertian biaya yaitu mendapatkan formulasi input biaya yang paling efisien untuk menghasilkan output atau produksi tertentu. Dengan demikian, maka teori ini dapat digunakan untuk yang pertama, menentukan tingkat output produksi yang optimum dengan biaya minimum. Yang kedua, analisis terhadap faktor-faktor dan teknologi yang menunjang produksi untuk mendapatkan teknologi yang tepat dan cocok untuk kondisi perusahaan dengan biaya minimum. Definisi biaya yaitu kas atau nilai yang disetarakan kas yang dikorbankan untuk produksi yang diharapkan dapat membawa keuntungan masa kini dan masa yang akan datang bagi organisasi. Serta dengan kas, karena aset non-kas dapat ditukar dengan produksi yang diinginkan, biaya dikeluarkan untuk menghasilkan atau memanfaatkan dalam bentuk pendapat di masa kini maupun di masa yang akan datang. Dengan demikian, biaya digunakan untuk menghasilkan manfaat pendapat disebut beban. Oleh karena setiap periode beban tersebut dikurangkan dari pendapat pada laporan laba rugi. Kerugian juga adalah biaya yang kadaluarsa tanpa menghasilkan manfaat atau pendapat pada satu periode. Misalnya persediaan yang rusak akibat kebakaran dan tidak diasuransikan dapat diklarifikasikan sebagai kerugian dalam laporan laba rugi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dilanjutkan. Di sini ada jenis biaya. 1, menurut realitas atau realisasi pembayarannya berdasarkan realitas pembayarannya. Biaya dikelompokkan menjadi ada biaya pengorbanan, biaya sebenarnya real cost, terus biaya di sini ada menurut konsep pencatatan dibagi lagi menjadi ada biaya akuntansi accounting cost, biaya ekonomis economic cost. Nah, kemudian yang ketiga ada menurut periode atau waktu. Berdasarkan periode atau waktu, biaya dapat dikelompokkan menjadi yang pertama biaya jangka pendek short run cost adalah periode di mana biaya terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian yang
B. Ada biaya jangka panjang. Long run cost adalah periode di mana seluruh biaya berubah. Dalam jangka panjang, semua biaya adalah biaya variabel, tidak ada biaya tetap. Keempat, menurut karakteristik jumlahnya. Berdasarkan karakteristik jumlahnya, biaya dapat dikelompokkan menjadi: yang pertama, ada biaya tetap, adalah biaya yang jumlah totalnya tetap, tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya output. Lalu ada biaya variabel, variable cost, menurut Jerison dan Noren yang diterjemahkan oleh Arthur Budi Santoso tahun 2000 menjelaskan biaya variabel adalah biaya yang berubah secara proporsi dengan perubahan aktivitas. Aktivitas tersebut dapat diwujudkan dengan sebagai bentuk seperti unit yang diproduksi, unit yang dijual, kilometer, jam kerja, dan sebagainya. Yang kelima, menurut karakteristik satuannya dikelompokkan menjadi: yang pertama ada biaya total cost adalah jumlah dari keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan output. Ada biaya rata-rata per unit output atau average total cost atau ATC adalah jumlah dari keseluruhan biaya yang dikeluarkan dibagi dengan jumlah output. Selanjutnya, biaya marginal cost atau MC adalah tambahan biaya yang dikeluarkan karena ada tambahan satu unit output. Yang keenam, menurut relevansinya, berdasarkan relevansinya dengan pengambilan keputusan oleh manajemen, biaya dapat dikelompokkan menjadi: yang pertama ada biaya relevan. Menurut Ahmad, biaya relevan adalah biaya yang dapat dihindari atau biaya yang dapat dielakkan dan harus dipertimbangkan oleh setiap pengambilan keputusan dalam berbagai alternatif yang dihadapi. Lalu ada biaya irrelevan, adalah jenis biaya yang sudah dikeluarkan perusahaan namun tidak relevan dengan pengambilan keputusan dalam bisnis. Biaya irrelevan ada beberapa ya. Yang pertama ada biaya dalam jangka pendek, biaya tetap, dan biaya tetap gaji tenaga administrasi. Kemudian ada model produksi, satu faktor produksi variabel. Pengertian produksi dengan satu faktor produksi variabel adalah pengertian analisis jangka pendek di mana ada faktor produksi yang tidak dapat diubah. Ada isokuan adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi dengan penggunaan dua macam faktor produksi variabel secara efisien dengan tingkat teknologi tertentu yang menghasilkan tingkat produksi yang sama. Di sini ada konektivitas, asumsi konektivitas analogi dengan asumsi pada pembahasan perilaku konsumen, yaitu kurva di indiferensi yang menurut dan kiri atas ke kanan bawah downward sloping. Produsen dapat melakukan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi untuk menjadi agar tingkat produksi tetap. Lalu ada penurunan nilai MRTS, diminishing of MRTS. Produsen menganggap makin mahal faktor produksi yang semakin langka, itulah sebabnya mengapa nilai MRTS makin menurun. Hukum LDR lalu ada hukum pertambahan hasil yang semakin menurun, the law of diminishing return. Hukum ini menjelaskan bahwa penambahan jumlah tenaga kerja dengan jumlah mesin yang tetap justru mengurangi tingkat pertambahan output. Kedua, ada perubahan output karena perubahan skala pengguna faktor produksi return to scale. Perubahan output karena perubahan skala penggunaan faktor produksi adalah konsep yang ingin menjelaskan seberapa besar output berubah bila jumlah faktor produksi dilipat gandakan atau doubling. Yang pertama ada skala hasil menaik, increase return to scale, jika penambahan faktor produksi sebanyak 1 unit menyebabkan output meningkat lebih dan 1 unit. Fungsi produksi memiliki karakter skala hasil menaik, increase return to scale. Skala hasil konstan return to scale. Jika lipat gandaan faktor produksi menambah output sebanyak 2 kali lipat juga, fungsi produksi memiliki karakter skala hasil konstan. Lalu ada skala hasil menurun, decreasing return to scale. Jika penambahan 1 unit faktor produksi menyebabkan output bertambah kurang dari 1 unit, fungsi produksi memiliki karakter skala hasil menurun. Ada perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi memungkinkan peningkatan efisien penggunaan faktor produksi. Tingkat produksi yang sama dapat mencapai dengan menggunakan faktor produksi yang lebih sedikit. Kurva anggaran produksi isokos. Kurva anggaran produksi atau isokos adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi yang memerlukan biaya yang sama. Ada keseimbangan produsen. Keseimbangan produsen terjadi ketika kurva 1 bersinggungan dengan kurva Q. Titik bersinggungan itu kombinasi penggunaan kedua
faktor produksi akan memberikan hasil output yang maksimum. Ada pula pola jalur ekspansi expansion path. Tujuan perusahaan adalah memaksimalisikan laba untuk mencapai tujuan itu. Dalam jangka pendek maupun jangka panjang, perusahaan harus tetap mempertahankan efisiensinya. Enaksiran dan ramalan biaya. Di sini yang dimaksud adalah satu aspek yang paling penting dari fungsi perencanaan manajemen dan pengambilan keputusan. Estimasi biaya adalah pengembangan penegasan hubungan antara objek biaya dengan cost drivernya untuk tujuan ramalan biaya. Proses penaksiran dan ramalan biaya terdiri dari 3 bagian pokok, yakni penaksiran biaya jangka pendek, penaksiran biaya jangka panjang, ramalan biaya. Nah, selanjutnya materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari biaya jangka pendek dan perkiraan fungsi dari biaya jangka pendek tersebut. Pengertian dari biaya jangka pendek itu adalah biaya yang sebagian dari faktor produksi tidak dapat ditambahkan jumlahnya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi biaya dalam jangka pendek dan rumus-rumus apa saja yang terdapat dalam jangka pendek. Yang pertama itu ada biaya total atau disebut juga total cost. Biaya total ini adalah keseluruhan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Yang kedua itu ada biaya tetap total atau yang disebut juga dengan total fixed cost. Biaya tetap total ini adalah biaya yang tidak berubah walaupun kuantitas output berubah. Yang ketiga ada biaya berubah total atau disebut juga dengan total variable cost. Biaya berubah total ini biaya yang berubah ketika kuantitas output diproduksi itu berubah. Jadi perbedaan dengan nomor 2 dan nomor 3 ini, kalau yang pertama biaya tetap total itu biaya yang tidak berubah walaupun outputnya berubah. Kalau nomor 3 itu biaya yang berubah dan kuantitas output ikut berubah. Dari ketiga nomor ini itu bisa dijadikan satu rumus. Nanti rumusnya saya simpan di sini, yaitu biaya total ditulis dengan TC. Yang kedua ada biaya tetap total ditulis dengan TFC. Yang ketiga ada biaya berubah total ditulis dengan TFC. Yang ketiga ada biaya berubah total ditulis dengan TVC. Dengan rumus TC sama dengan TFC ditambah TVC. Itu adalah rumus yang bersangkut paut dengan biaya total di dalam jangka pendek. Kita lanjut ke nomor 4. Di sini ada biaya tetap rata-rata atau disebut juga sebagai average fixed cost. Biaya tetap rata-rata ini adalah perbandingan antara biaya tetap dengan kuantitas output. Biasanya ini dirumuskan dengan AFC sama dengan TFC per kuantitas. Yang kelima di sini ada biaya berubah rata-rata atau disebut juga sebagai average variable cost. Ini adalah perbandingan antara biaya variabel dengan kuantitas produksi atau kuantitas output yang dirumuskan dengan AVC sama dengan TVC per kuantitas. Yang keenam ada biaya total rata-rata atau disebut juga sebagai AC. AC ini adalah average cost, yaitu perbandingan antara biaya total dengan kuantitas output yang dirumuskan dengan AC sama dengan TC per Q atau quantity atau kuantitas. Bisa juga ada rumus lain yaitu AC sama dengan AFC ditambah dengan ATC. Maaf, AVC. Nanti lebih jelasnya saya akan tampilkan rumusnya di sini. Yang terakhir ada biaya marginal atau disebut juga marginal cost. Ini adalah kenaikan biaya produksi yang dirumuskan dengan MC marginal cost sama dengan delta TC per delta Q. Nah, itu adalah beberapa rumus dan pengertian biaya menurut dalam jangka pendek. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penaksiran biaya jangka panjang. Penaksiran biaya jangka panjang
Ini dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu yang pertama metode analisis regresi dengan menggunakan data seksi silang dan teknik engineering. Yang pertama, analisis regresi dengan menggunakan data seksi silang. Pengukuran tingkat output aktual atau tingkat output pada periode tertentu harus sesuai dengan tingkat biaya aktual untuk menghasilkan tingkat output tersebut untuk setiap perusahaan. Ada dua masalah pokok dalam penggunaan data ini. Yang pertama, masalah yang timbul karena observasi yang dikumpulkan sama sekali bukan merupakan titik-titik pada kurva biaya rata-rata jangka panjang. Yang kedua, yaitu masalah yang ditimbulkan oleh data seksi silang ini adalah bahwa banyak pabrik yang tidak dapat beroperasi pada tingkat harga dan produktivitas faktor produksi yang sama. Yang kedua yaitu teknik engineering, yaitu mendukung teknik analisis di atas. Teknik engineering dalam penaksiran biaya jangka panjang adalah menganalisis beberapa plan size yang berbeda pada waktu tertentu. Selanjutnya yaitu peramalan biaya. Peramalan biaya diperlukan apabila keputusan yang akan kita ambil mencakup tingkat biaya untuk periode yang akan datang. Yang pertama, perubahan produktivitas faktor produksi. Jika kita memperhatikan efisiensi fisik dari proses produksi untuk periode-periode yang akan datang, maka kita harus memperkirakan bahwa produktivitas faktor produksi tersebut akan berubah sepanjang waktu. Mesin dan peralatan lainnya, misalnya, diharapkan untuk lebih efisien jika diukur dari output per jam yang dihasilkan atau berdasarkan kriteria yang lain, karena penerapan kemajuan teknologi pada mesin-mesin tersebut. Yang kedua, perubahan harga faktor produksi. Jika biaya dari semua input meningkat dengan proporsi yang sama, maka kombinasi faktor produksi yang optimal tidak akan berubah pada tingkat output tertentu, meskipun akan menimbulkan biaya yang lebih besar. Yang ketiga yaitu penaksiran kurva learning. Kurva learning menghubungkan biaya per unit dengan volume produksi kumulatif dari suatu produksi tertentu. Kurva learning sering dinyatakan sebagai persentase penurunan AC untuk tiap pendua kalian volume kumulatif. Untuk menemukan persentase tersebut dalam contoh ini, kita memilih dua tingkat output, di mana yang satu besarnya dua kali yang lain, dan menghitung persentase penurunannya. Demikian penjelasan dari saya. Demikian presentasi dan penjelasan mengenai teori biaya dan analisis penaksiran dan peramalan biaya dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan ketidakjelasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.